Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Romerik, Bapak Ibu, Saudara-saudari, para suster, bruder, orang-orang muda yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam untuk kita semua. Jangan pernah berpuas diri hanya dengan menyandang gelar sebagai orang Katolik. Sebab Tuhan selalu menuntut sesuatu yang lebih dari kita semua, yaitu menjadi pribadi yang taat kepada kehendak-Nya. Hal inilah yang kita dengar dalam bacaan pertama, di mana Petrus dan rasul-rasul yang lain menjawab mahkamah agama tempo itu dengan mengatakan begini: kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Status Petrus dan teman-temannya sebagai rasul bukan sekedar untuk gagah-gagahan, tetapi sebuah panggilan untuk mewartakan kabar sukacita Injil, entah dengan perbuatan maupun dengan kata-kata jika perlu. Pada titik ini kita melihat bahwa jabatan apapun yang melekat pada diri kita saat ini bukan pertama-tama untuk diduduki, yang membuat kita berpuas diri dengan berbangga diri, yang membuat kita hanya ingin dihormati atau dilayani, tetapi status kekatolikan kita atau status apapun dalam masyarakat yang kita miliki mesti dipangku untuk diwartakan kepada siapapun dengan tindakan pelayanan kita setiap hari. Dengan demikian, jabatan atau status bukan sekedar untuk diduduki yang membuat kita terlihat seperti tuan, tetapi untuk dipangku yang membuat kita terlihat sebagai pelayan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pada pembukaan bulan Maria ini kita belajar ketaatan kepada kehendak Allah dari Bunda Maria. Kata-kata Maria dalam Injil Lukas, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu, merupakan awal siara hidupnya yang dalam kata-kata Injil tadi sebagai sebuah siara untuk melihat hidup, bahwa hidup hanya dapat dilihat dengan ketaatan kepada kehendak Allah, bukan ketaatan kepada kehendak iblis yang pernah mempengaruhi Hawa lama di Taman Eden. Di Taman Eden, iblis menawarkan status yang lebih mulia kepada Hawa, bahkan menjadi sama seperti Allah dengan cara tidak mematuhi perintah Allah. Namun semuanya itu hanya hoaks. Ini hoaks pertama. Hoaks pertama itu diciptakan oleh iblis dan itu terjadi di Taman Eden. Kalau kita akhir-akhir ini dengar kata hoaks, sebenarnya sudah sejak lama. Dalam Alkitab itu hoaks itu sudah ada dan mulainya di Taman Eden. Hoaks pertama yang diciptakan oleh iblis, kalau engkau memakan buah ini, engkau menjadi sama seperti Allah. Ternyata ketika Adam dan Hawa memakan itu, bukan menjadi sama seperti Allah, tetapi mereka merasa diri telanjang dan jatuh dalam dosa. Kemuliaan martabat manusia hanya dapat dipertahankan jika Anda dan saya mentaati perintah Allah. Bunda Maria yang sering dilihat sebagai Hawa baru telah memberikan teladan dalam beriman dengan cara taat kepada kehendak Tuhan. Setiap orang yang taat pada kehendak Allah akan diberkati Allah dengan hidup abadi. Selama bulan ini kita berdoa rosario dari rumah ke rumah di KBG kita masing-masing. Aktivitas doa ini bukan sekedar kebiasaan yang mentradisi dalam gereja Katolik, bukan juga sekedar aktivitas kunjung-mengunjung dari rumah ke rumah, tetapi sebuah sekolah ketaatan, agar seperti Maria, kita menjadi orang Katolik yang taat kepada kehendak Allah. Sekolah ketaatan yang boleh kita nikmati selama 1 bulan ini, misalnya nanti kita bisa tambahkan apa yang kita bisa petik dari pengalaman sebulan ini.
Berdoalah rosario secara lengkap 5 peristiwa. Kalau berbicara tentang doa rosario, itu doa dengan 5 peristiwa. Tidak bisa 4 peristiwa, 3 peristiwa, apalagi 1. Dan tidak bisa juga sepakat saja di antara kita. Kita mau malam ini berapa peristiwa? Mari tiwan com 5 tete. Mari tiwan com telun kat. Lama-lama yang terakhir lebih 1 saja. Karena setelah ini kami masih ada acara yang lain. Yang namanya doa rosario itu adalah 5 peristiwa. Sekolah ketaatan yang lain yaitu membuka pintu rumah kita untuk orang lain dalam KBG yang datang berdoa. Jangan sampai kita menutup pintu. Asaviho ngaji lembar dite kami lagi sibuk. Mungkin lewat saja dulu. Dan sampai selesai bulan Mei, harapan di bulan Oktober ternyata masih berlanjut sibuknya juga. Sekolah ketaatan juga dapat terjadi yaitu ketika kita mendedikasikan waktu untuk berdoa juga di rumah-rumah yang lain. Bukan hanya di rumah sahabat, tetapi juga mungkin mantan sahabat. Ataukah kita menjadikan alasan sibuk untuk berdoa, tetapi sebenarnya masih punya waktu juga untuk pergi ke tempat lain. Kalau hari ini kita alasan sibuk, yang menjadi pertanyaannya bagi kita adalah siapa yang tidak sibuk di atas muka bumi ini? Setiap kali diajak, mari kita ke situ, saya lagi sibuk ini. Berarti orang yang pergi doa ini seolah-olah tidak ada kerjaan saja. Jadi ini bukan soal ada waktu atau tidak, tetapi sejauh mana kita mendedikasikan hidup kita pada Tuhan. Kalau Tuhan yang pertama dalam hidup kita, saya sangat yakin kecil kemungkinan kita mengatakan tidak punya waktu untuk berdoa. Selamat memasuki sekolah ketaatan pada bulan Maria ini. Siapa yang taat kepada kehendak Tuhan akan melihat hidup. Tuhan memberkati kita semua.